Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 941. Oh, Waizakura-san mau merintih dan menangis. Pengembara tetap diam, dan dalam sekejap mata, dia kehilangan 3 rekannya, dan mereka semua mati dengan sangat tragis. Tang Zichen gemetar, seluruh giginya menggigit bibirnya. Kata-kata terakhir Wei Sakura masih melekat di benaknya. Selamat tinggal, saudara dan saudari. Dan Tang Zichen, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini, dia sebenarnya menyukai Tang Zichen. Dia bergegas keluar untuk memblokir pisau itu dengan dagingnya sendiri pada saat yang kritis, bukan hanya karena cinta kalian semua, saudara dan saudari, tetapi juga karena dia menyukai Tang Zichen dan bersedia untuk memblokir segalanya dengan hidupnya sendiri. Di tanah sebelumnya, wajah kapten itu sangat jelek. Pedang terakhirnya, putus asa, pemecah surga, bahkan tidak membelah semuanya, itu hanya membelah satu wanita, dan sisanya melarikan diri. Di belakang kapten ini, sekelompok orang berkata dengan sedih, Kapten Ah Bang dan Eugene sudah mati. Saudara-saudara yang bersama kita selama lebih dari 10 tahun meninggal seperti ini. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kapten Ah Bang dan Eugene tidak akan pernah mati begitu saja tanpa alasan. Pria itu barusan, pastilah Tang Zichen. Kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita. Pria kurus lainnya berkata dengan gigi terkatup. Kepala tatapan pihak lain itu suram ketika dia melihat 2 mayat di tanah, benar-benar tak bernyawa, meskipun tubuh mereka utuh. Dalam hal kesengsaraan, saudara laki-laki Tang Zichen meninggal lebih buruk, terbelah 2, mereka setidaknya tubuh masih utuh. Seorang tabib di sisi lain berdiri dan berteriak, Kapten, mati, mereka mati otak, mereka tidak berdaya. Mata kepala sekolah pihak lain meledak dengan cahaya dingin, dan berkata dengan gigi terkatup, saudara-saudaraku, ledakan dan Eugene tidak akan pernah mati sia-sia, aku akan membuat orang yang membunuhnya, menguburnya bersamaku. Di langit, setelah terbang untuk waktu yang tidak diketahui, iblis api tiba-tiba tidak bisa bertahan dan tubuhnya mulai jatuh ke tanah. Lang Tianya sibuk bertanya, saudara setan api, ada apa denganmu? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena saya terlalu terluka dan hanya mengkonsumsi banyak. Saya kira saya harus melarikan diri jauh, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar. Mengatakan itu, iblis api meledak ke hutan purba di bawah, lalu jatuh pingsan, sementara Tang Zichen dan yang lainnya jatuh ke tanah. Meski sakit jatuh, mata Tang Zichen masih tak bernyawa, seolah-olah adegan kematian Wei Sakura barusan, dan kematian Yi Tianxing dan istrinya, masih membuat Tang Zichen tidak bisa menenangkan hatinya. Mata Tang Zichen meledak dengan kebencian yang tak terbatas. Menghadapi musuh yang kuat semacam itu, Tang Zichen sudah memohon begitu rendah, dan sebagai hasilnya, mereka masih tidak memberikan jalan keluar. Kebencian di dalam hati Tang Zichen tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kakak Zichen, bagaimana kabarmu? Xiao Meng datang untuk membantu Tang Zichen berdiri. Jangan banyak bicara, ayo cepat pergi dari sini, ini adalah hutan 10.000 binatang. Sekarang Tang Zichen terluka parah dan iblis api juga terluka parah. Jika kita bertemu dengan binatang yang lebih kuat, kita harus memberi akun di sini hari ini. Tidak mudah untuk melarikan diri, akan sangat buruk untuk mati di sini lagi. Kaki gagak. Tapi, setelah selesai, dia menatap dengan bodoh ke belakang Long Tianya. Wanderlust sepertinya merasakan sesuatu, dan ketika mereka berbalik, mereka melihat mata gelap menatap mereka. Mereka baru saja jatuh dari langit, dan keributan itu cukup keras, menarik binatang buas di dekatnya kepada mereka. Binatang ini, dengan penampilan yang sangat jelek, agak mirip kadal tapi pasti. Jangan ragukan kekuatannya, binatang ini memiliki kekuatan dari alam persatuan yang lengkap, itu tidak pernah bisa ditangani oleh Tang Zichen dan yang lainnya. Meridian Tang Zichen semuanya hancur, hanya Long Tianya dan Xiao Meng yang memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi Xiao Meng baru saja melangkah ke alam persatuan, dan meskipun Long Tianya berada di tahap akhir alam persatuan itu tidak cukup untuk dilihat. Long Tianya yang dipenuhi amarah meraung, mengapa begitu sial, apakah surga benar-benar ingin memusnahkan kita?
Long Tianya tampak marah dan tak berdaya, bukannya marah, dia sebenarnya memohon pada langit. Xiao Meng juga merasa putus asa di dalam pada saat seperti ini, seekor binatang buas dengan kekuatan sempurna dari alam persatuan keluar ini benar-benar akan memberi mereka jalan putus asa. Di sisi lain, Tang Zichen baru saja sadar dari keadaan tak bertuhannya. Tang Zichen berkata, seperti yang terjadi sekarang, yang keluar hidup-hidup adalah yang keluar hidup-hidup, kalian pergi, aku akan tinggal dan menghadapinya. Kakak Zichen, kamu sudah seperti ini, bagaimana kamu bisa menghadapinya, kamu akan mati. Tatapan Tang Zichen tegas, sudah begini, apakah kamu pikir aku masih ingin hidup? Wei Sakura bisa mati untuk saudara-saudaranya, tapi aku tidak bisa. Hentikan, kamu pergi, kamu masih punya energi untuk meninggalkan hutan ini, dan aku punya warp yang hancur. Tang Zichen, bagaimana kamu bisa melawannya dengan meridianmu yang hancur? Lang Tianya sedang terburu-buru untuk melompat, jika dia bisa, dia benar-benar ingin berlutut ke langit dan memohon cara untuk hidup. Tang Zichen menatap binatang bodoh itu, merangkak dengan seluruh kekuatannya, dan berkata dengan suara tegas, hanya karena meridianku hancur, bukan berarti aku tidak berguna, aku punya cara, pergi, jangan membuat aku mengatakannya dua kali. Saudara Zichen, aku tidak akan pergi, aku akan mati bersama. Xiao Meng menangis. Tang Zichen berteriak, Wanderlust, aku memerintahkanmu untuk membawa Xiao Meng dan segera pergi. Bisa. Pergi. Tang Zichen meraung. Ah, Wanderlust juga meraung, tampaknya terpojok oleh Tang Zichen, jadi dia harus menggigit giginya, mengambil Xiao Meng dan segera melarikan diri ke kejauhan. Mengaum. Binatang itu meraung, seolah ingin mengejarnya. Tang Zichen menghentikannya sekaligus. Tang Zichen sudah bertarung dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia adalah panah yang kuat, keterampilan seni bela dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan binatang itu, jadi Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengabaikan semuanya dan menggunakan hukum agung menghisap dewa lagi. Awalnya, hukum agung penghisap dewa Tang Zichen akan menghilang sejak lama, tapi sayangnya itu tidak bisa. Tang Zichen telah berusaha untuk menekannya selama sebulan terakhir, selalu waspada terhadap serangan balasan dari dewa penghisap agung, kekuatan hukum. Tapi sekarang, Tang Zichen akan menggunakan hukum agung menghisap dewa lagi. Konsekuensi dari ini sudah tidak perlu dikatakan, mungkin Tang Zichen secara langsung menjadi sasaran melahap terbalik dan kematian otak. Oleh karena itu, Tang Zichen bersiap untuk kematian, hanya untuk Xiao Meng dan Long Tianya pergi hidup-hidup. Wanderlust memeluk Xiao Meng yang menangis, melolong dan menangis sambil berlari seperti neraka. Dalam pikirannya, dia sepertinya melihat gambar Tang Zichen dicabik-cabik oleh binatang itu. Tetapi, dia tidak berdaya, dia tidak bisa berhenti. Jika tidak, Tang Zichen usaha tidak akan ada artinya. Segera, mereka melarikan diri jauh, tetapi itu tidak cukup. Mereka harus berhenti sampai mereka benar-benar kehabisan hutan 10.000 binatang. Manusia yang rendah hati, kamu terluka seperti ini sekarang dan mencoba melawanku. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Binatang itu mengirim pesan mental ke Tang Zichen. Yah, kita hanya akan tahu apakah kita bisa menghentikannya atau tidak jika kita mencobanya. Apakah semua manusia begitu keluar dari kedalamannya? Benar. Mata Tang Zichen dingin, sudah mencari peluang, dan Tang Zichen hanya punya satu kesempatan. Mencari kematian. Binatang itu menerkam Tang Zichen. Hukum hebat roh menghisap Tang Zichen sudah beroperasi, untungnya meridian Tang Zichen tidak sepenuhnya hancur seperti pertama kali hancur, kali ini tidak sepenuhnya hancur, meridian retak berkali-kali, tetapi Tang Zichen berjuang keras untuk tidak memiliki ini, meridian dan dengan paksa mengoperasikan hukum agung Suking Spirit, meridian Tang Zichen sudah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Minum. Tang Zichen bergegas ke binatang itu dan melakukan eksekusi roda hantu, dan meridian bahkan lebih banyak runtuh. Namun, Tang Zichen juga mencapai tengkorak binatang itu dalam sekejap mata dan menamparnya di tengkorak. Hukum hebat penghisap Tuhan. Tang Zichen berteriak dengan liar, dengan panik, dengan putus asa menghisap energi spiritual binatang itu. Pembalikan roh apa, keruntuhan meridian apa, semuanya telah dilemparkan ke bagian belakang pikirannya. Aduh,
Binatang itu menjerit berjuang dengan panik untuk mengusir Tang Zichen, tetapi bagaimana Tang Zichen memberinya kesempatan, dalam waktu kurang dari 10 detik binatang itu sudah gemetar dan hampir jatuh akhirnya bertahan selama beberapa detik lagi. Binatang itu disedot kering dari energi mentalnya oleh Tang Zichen, benar-benar mati otak dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Tang Zichen berhasil. Awalnya Tang Zichen tidak mengira dia bisa berhasil, dia hanya berjuang sampai mati untuk memberi Wanderlust dan Xiao Meng kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menggunakan hukum agung Dewa Pengisap untuk membunuh binatang buas. Tapi kenapa rasanya pusing sekali? Kepala pusing, seolah-olah seluruh dunia berputar. Tang Zichen telah merasakan bahwa hukum agung mengisap dewa mulai menjadi bumerang, dan dengan semua meridiannya runtuh, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menahan serangan balik spiritual itu. Bang! Tang Zichen pingsan, dengan senyum di bibirnya, dan berkata dengan suara yang sangat samar, "Selamat tinggal, saudara-saudaraku." Wanderlust memeluk Xiao Meng dan berlari liar selama sehari semalam, tetapi akhirnya, mereka melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. Begitu mereka lolos dari hutan 10.000 binatang, Long Tianya berlutut di tanah, melolong dan berteriak, "Tang Zichen, Tang Zichen, Tang Zichen." Oh! Xiao Meng juga jatuh ke tanah dan berteriak sedih. 2 bulan lalu, 6 orang telah memasuki hutan 10.000 binatang, dan 2 bulan kemudian, hanya mereka berdua yang keluar hidup-hidup. Sudah ada banyak contoh yang membuktikan bahwa setiap tim tentara bayaran yang memasuki hutan 10.000 binatang tidak bisa keluar utuh kecuali mereka memiliki kekuatan absolut, dan seperti yang diharapkan, Tang Zichen dan yang lainnya tidak bisa menjadi pengecualian. Lang Tianya dan Xiao Meng tidak tahu berapa lama mereka menangis karena kesedihan. Langit menjadi gelap sampai larut malam. Baru saat itulah Long Tianya mengangkat kepalanya dan berkata, "Xiao Meng, kita harus cepat kembali dan memberitahu yang lain tentang ini." Keesokan paginya, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Yan Qiang, Su Meiqian, Sangguan Rou, Qi Sui Yun, Long Tianqin, Liu Xiangyun, Li Suaner, mereka baru saja bangun, dan segera setelah mereka bangun, membuka jendela, mereka melihat Xiao Meng duduk di tanah di luar taman kerajaan, tenggelam dalam pikiran dan linglung. Long Tianya juga duduk di tangga batu, juga linglung. "Hei, kalian sudah kembali," Li Suaner berkata dengan gembira. "Xiao Meng, kapan kalian kembali? Kenapa kalian duduk di lantai? Kenapa kalian tidak masuk?" tanya Su Meiqian, seolah dia merasakan firasat buruk. Liu Yue sibuk berkata, "Kakak Tianya, mengapa kamu duduk di lantai juga? Di mana yang lain? Di mana Don Su Chen?" Nafsu berkelana dan kata-kata, "Kalian bicara balik." Beberapa orang segera menjadi cemas. Xiao Meng merintih dan berteriak, "Apa yang kamu tangisi? Di mana yang lain?" teriak Sangguan Rou. Pengembara mengangkat kepalanya dan berkata, "Mati." "Apa? Mati? Apa kalian bercanda semuanya? Mima, lelucon macam apa yang buruk untuk membuat lelucon seperti itu? Bahkan kalian kembali hidup-hidup. Aku tidak percaya Tang Zichen dan yang lainnya sudah mati." Yang Yijian meraung. Su Meiqian meraih bahu Xiao Meng dan bertanya, "Xiao Meng, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Di mana mereka?" Xiao Meng dengan sedih berkata, "Wanderlust tidak berbohong, kakak Zichen, kakak Yi Tianxing, kakak Yang Huan, dan kakak Wei Sakura, mereka semua mati." "Tidak mungkin." Wang Xing menggelengkan kepalanya dan berteriak. Wang Xing selalu percaya bahwa Tang Zichen adalah orang yang sangat menjanjikan dan tidak bisa mati. "Oh!" Xiao Meng merintih dan menangis, sementara semua orang sedang terburu-buru dan tidak tahu harus menjadi apa, seolah-olah mereka tidak mempercayainya, tetapi melihat ekspresi Xiao Meng dan Wanderlust, seolah-olah mereka bahkan tidak percaya. Kalian jelaskan padaku ini tidak nyata," raung Sangguan Rou. Di antara semua orang, hanya Yan Qiang yang sedikit lebih tenang. Yan Qiang bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kakak Tianya, apakah Anda yakin mereka semua sudah mati dan Anda melihat mayat mereka dengan mata kepala sendiri?"
Wanderlust, kami berada di hutan 10.000 binatang dan bertemu dengan tentara bayaran Raja. Tang Zichen memohon padanya, tetapi sayangnya, mereka membiarkan kami menjaga para wanita. Tentu saja kami tidak mau, saudara Yi Tianxing. Yang pertama satu, dipotong menjadi dua di depan kami, dan kemudian, kakak ipar Yang Huan tidak tahan dengan kematian suaminya yang mengerikan, dan tidak ingin dicemarkan oleh mereka, dan juga bunuh diri. Tang Zichen, untuk melindungi Xiao Meng dan Wei Sakura, melangkah lebih jauh dengan melemparkan darah kehidupan tersembunyi lagi, membunuh mereka berdua dari kesempurnaan besar alam persatuan mereka dan memblokir dua tebasan dari pemimpin tentara bayaran Raja. Garis meridian Tang Zichen hancur dan kita semua memiliki tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, iblis api bergegas keluar. Kami duduk di atas iblis apis kembali dan berusaha untuk bergegas ke langit untuk melarikan diri. Namun, kepala kelompok tentara bayaran Raja terlalu kuat. Mendengarkan nada pihak lain, dia sudah bisa bertarung dengan tuan tua villa pedang terkenal. Seperti musuh yang kuat, tidak ada cara untuk melawan. Saat iblis api bergegas ke udara, kepala kelompok itu sekali lagi membunuh dengan satu tebasan pedangnya, satu serangan tak terbendung. Iblis api akan terbelah setengah di udara oleh tebasannya, dan pada saat kritis ini, Wei Sakura menyerahkan hidupnya untuk menghadapinya, menghalangi tebasan itu, sebelum iblis api itu memiliki kesempatan untuk terbang tinggi ke langit bersama kita semua. Namun, iblis api juga terluka sangat parah, dan setelah melarikan diri bersama kami untuk jarak yang tidak diketahui, dia tidak bisa bertahan lebih lama dan mendarat di tanah dengan tabrakan, tidak sadarkan diri. Kita semua jatuh ke tanah, dan sayangnya, binatang dari Unity Realm Perfection datang berlari, dan di ambang kematian, Tang Zichen membiarkan kita melarikan diri dan mereka datang untuk menghentikan binatang itu, tetapi meridian Tang Zichen sudah hancur, dan dia rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan binatang itu untuk memberi kami waktu untuk melarikan diri. Begitulah cara Xiao Meng dan saya berlari selama sehari semalam dan melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. Dan dia rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan binatang itu untuk memberi kita waktu untuk melarikan diri. Begitulah cara Xiao Meng dan aku berlari selama sehari semalam dan melarikan diri dari hutan 10.000 binatang, dan dia rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan binatang itu untuk memberi kita waktu untuk melarikan diri. Begitulah cara Xiao Meng dan aku berlari selama sehari semalam dan melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. Semua orang sudah terisak dan menangis, terutama Su Meiqian, Liu Xiangyun dan yang lainnya. Yan Qiang bertanya, kakak Tianya, menurut apa yang Anda katakan, Yi Tianxing dan Yang Huan, serta Wei Sakura, melihat mereka mati dengan mata kepala sendiri, sedangkan Tang Zichen, Anda tidak melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Ya, tetapi pada saat itu, meridian Tang Zichen sudah hancur dan keterampilan seni bela dirinya bahkan tidak sebaik milikku dan Xiao Meng. Dia mengatakan bahwa Xiao Meng dan aku masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri dan dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melarikan diri. Hentikan binatang itu untuk kita. Saya tidak berpikir Tang Zichen bisa mengalahkan binatang itu pada tingkat kesempurnaan alam persatuan. Dalam situasi itu, dia pasti telah dicabik-cabik oleh binatang itu demi kita. Hiks, Wanderlust terisak dalam kesedihan. Yan Qiang memejamkan matanya, dua garis air mata mengalir, sebuah kebodohan yang tak terucapkan di dalam. Mati Tang Zichen, Yi Tianxing, Yang Huan, Wei Sakura, mereka semua bahkan mati, kelompok tentara bayaran takdir ini, hancur begitu saja. Pah! Yan Qiang menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan memarahi, itu semua karena mulut murahanku. Jika aku tidak memiliki mulut murahan dan menyarankan pergi ke hutan 10.000 binatang, mereka tidak akan mati hari ini. Pah pah pah. Yan Qiang memukul dirinya sendiri dengan penyesalan, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas tindakannya. Seluruh aula taman kerajaan dipenuhi dengan tangisan belas kasih. Setelah waktu yang lama, saya tidak tahu berapa lama, semua orang duduk lumpuh di lantai tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa.
Hanya Yan Qiang yang sedikit lebih terjaga. Yan Qiang berkata, tidak ada gunanya kita menangis dan duduk seperti ini dalam kesedihan. Kita sekarang harus menemukan cara untuk memastikan apakah Tang Zichen benar-benar mati atau tidak. Selain itu, kita juga harus temukan cara untuk menemukan mayat kakak Yi Tianxing, kakak ipar Yang Huan, dan Wei Sakura dan yang lainnya. Kamu pergi ke hutan 10.000 binatang untuk menemukan mereka. Kamulah yang menyarankan untuk pergi. Yang Yijian dengan penuh kebencian menatap Yan Qiang. Yan Qiang sangat sedih dan dia tidak membantah, berkata, memang benar bahwa saya menyarankan agar saya datang ke sini dan saya sangat bersalah. Lang Tianya berkata, mereka baru saja mati dan mereka mulai berkelahi. Memasuki hutan 10.000 binatang bukanlah kesalahan siapapun, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Yan Qiang benar, tidak ada gunanya kita duduk di sini menangis. Sekarang, setidaknya kita harus pergi dulu untuk memastikan apakah Tang Zichen sudah mati. Jika memang demikian, kita harus membawa tubuhnya kembali. Begitu juga dengan Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei Sakura. Tapi bagaimana kita akan memastikan siapa yang berani memasuki hutan 10.000 binatang? Yan Qiang berkata, kita bisa pergi ke Raja Kekaisaran Changlan dan berdoa untuk bantuannya, lalu kita bisa naik kapal terbang ke hutan 10.000 binatang. Ini setidaknya lebih aman, berhati-hatilah agar tidak menabrak binatang langit. Kalau begitu belum terlambat aku, dan Yan Qiang, Liu Yue, Wang Xing, memasuki istana Kekaisaran Biru Chang. Kalian semua tunggu berita di sini, pastikan untuk menenangkan Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner dan yang lainnya turun. Bagus. Lang Tianya segera memasuki istana bersama Yan Qiang, Liu Yue, Wang Xing, dan mereka berempat. Hei, kalian ada di sini. Tang Zichen dan yang lainnya belum keluar dari hutan 10.000 binatang. Raja berbaju pucat bertanya. Mata keempat pria itu memerah. Alis de Palais Sir King berkerut. Melapor kepada Raja, Tang Zichen dan yang lainnya mengalami kecelakaan di hutan 10.000 binatang. Apa yang terjadi? Yang merisau. Aiya memberitahu Raja baju pucat sekali lagi tentang apa yang terjadi di hutan 10.000 binatang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Zichen sangat jenius. Sayangnya, sayang sekali, dia memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia tidak berharap bahwa surga akan cemburu padanya dan dia akan jatuh seperti itu. Ini kasihan. Raja baju pucat berkata kasihan berulang kali. Yang mulia Raja, kami mohon, bantu kami, menerbangkan kapal terbang ke hutan 10.000 binatang untuk mencari Tang Zichen, kalau Tang Zichen belum mati. Yan Qiang berlutut dan berkata. Raja Changsir menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin untuk tetap hidup dalam situasi itu, jadi jangan terlalu sedih. Yang mulia, silakan. Memasuki hutan 10.000 binatang bukanlah masalah kecil, bahkan jika aku tidak beruntung dan bertemu dengan binatang buas yang kuat, aku akan tersesat di dalamnya. Lang Tianya dan yang lainnya tahu bahwa Raja Baju Chang tidak akan menemani mereka ke hutan 10.000 binatang, apalagi mengirim seseorang. Itu sama saja dengan petualangan yang sangat besar, dan bagi orang mati untuk membawa kembali mayatnya dan usaha ke dalam hutan 10.000 binatang tidak sepadan sama sekali. Orang-orang realistis, dan selain itu, tidak seperti Raja Chaos Chang dan Tang Zichen adalah teman baik, tidak ada kewajiban. Pada saat ini, seorang pria dari luar masuk untuk melaporkan kepada Yang Mulia, tentara bayaran Raja ada di sini. Cepat, selamat datang. Raja kemeja pucat buru-buru memerintahkan, tidak berani melambat sedikit pun. Dengan kekuatan korps mercenari Raja, dia bisa memusnahkan Kekaisaran Biru Pucat dengan flip tangannya. Wajah Lang Tianya berubah ketika dia mendengar kata-kata korps tentara bayaran Raja, sementara wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Namun, kemarahan tetaplah kemarahan, dan jika mereka ditabrak oleh korps tentara bayaran Raja saat ini, mereka pasti akan dimusnahkan oleh semua korps tentara bayaran Raja. Yang Mulia Changsir, saya mohon Anda untuk tidak membiarkan King's Mercenary Corps tahu tentang kami datang ke sini, atau bahkan tentang kelompok tentara bayaran kami yang tinggal di taman kerajaan Anda. Wanderlust memohon.
Raja berbaju pucat menganggukkan kepalanya dan pucat berjalan keluar dari istana untuk pergi. Penerimaan kelompok tentara bayaran raja adalah acara kunci. 4 Long Tianya pergi dari belakang. Wang Xing menggertakkan giginya dan berkata, korps tentara bayaran raja, aku tidak akan, lupakan saja, lupakan saja. Wang Xing ingin mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya karena itu sulit untuk mengatakan jika dia memiliki kesempatan untuk melampaui bakat bawaan, dia bahkan tidak berada di level yang sama, dan dia akan membuat dirinya tertawa bahkan jika dia mengatakannya. Raja kemeja pucat pergi keluar istana, sebuah kapal terbang mendarat dan 16 orang dari kelompok tentara bayaran raja berjalan, dan ada 2 mayat yang dibawa turun juga. Salam Kapten, kamu kembali. Omong-omong, bagaimana kabar mereka berdua? Raja Baju Chang dengan sadar bertanya, dia baru saja mengetahui dari Long Tian ya bahwa tentara bayaran raja telah dibunuh oleh 2 orang oleh Tang Zichen. Jika ini masalahnya, tersebar itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Untuk dapat membunuh 2 orang dari Raja Mercenaris bukanlah masalah sepele. Di dunia ini, saya khawatir hanya 30 orang kuat di puncak dari alam persatuan akan dapat melakukannya. Oleh karena itu, di hati Chang Shir King, dia sebenarnya cukup mengagumi Tang Zichen, meskipun kelompok tentara bayaran Tang Zichen juga menyedihkan, tetapi dia telah membunuh setidaknya 2 anggota terkuat dari kelompok tentara bayaran raja, dengan ini sudah cukup untuk menjadi bangga dengan dunia. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja berkata dengan wajah dingin, buat aku 2 peti mati es, jangan tanya kenapa. Ah, mereka. Sudah kubilang jangan bertanya kenapa. Tatapan kepala kelompok tentara bayaran raja itu dingin, dan tubuh raja kemeja pucat itu sedingin es. Ya, juga, siapkan kamar yang bagus untuk saudara laki-lakiku, makanan yang luar biasa, dan wanita. Ya. Di belakang pemimpin kelompok tentara bayaran raja, salah satu pria menyentuh kedua mayat itu dan berkata, kakak Abus, kakak Eugene, kita telah tiba di Kekaisaran Biru Pucat, jangan khawatir, kita akan membuat mereka membuat es peti mati segera, kami akan mengirim Anda utuh kembali ke kampung halaman Anda, pasti. Pale Shir King merasa suasananya menakutkan, dan berbalik dengan panik untuk memerintahkan pelayannya menyiapkan kamar anggur, makanan, dan kecantikan. Segera tentara bayaran raja diatur untuk pergi ke salah satu taman kerajaan, tentu saja, bukan taman tempat Long Tian Ya dan yang lainnya tinggal. Ada lebih dari 1 taman kerajaan, tetapi 1 lagi jauh dari mereka. Dari sini, Raja kemeja pucat juga cukup murah hati, meskipun dia tidak berjanji untuk mencari Tang Zichen, tapi setidaknya dia tidak jatuh pada pedangnya. Ketika Long Tianya dan yang lainnya kembali ke taman tempat mereka tinggal, semua orang bertanya apakah baju Raja Chang bersedia menemani kita ke hutan 10.000 binatang, atau mengirim bawahan kesempurnaan alam persatuan itu untuk membantu kita mencari Tang Zichen. Yan Qiang berkata, jangan bermimpi orang-orang realistis, sekarang kita harus pergi ke sana sendiri, dengan kapal terbang untuk menemukan mereka tetapi kita semua mungkin mati di hutan 10.000 binatang. Itu satu-satunya hal yang masih bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sudah mati, bahkan jika itu kematian, segera masuk ke hutan 10.000 binatang. Sekelompok orang menaiki kapal terbang, segera menuju ke hutan 10.000 binatang. Setelah hari perjalanan yang lambat, secara bertahap mengambil kembali jejak yang telah mereka hindari sebelumnya, mereka akhirnya menemukan tempat di mana mereka bertemu dengan binatang itu sebelumnya, tempat di mana insiden Tang Zichen terjadi. Pada hari ini, beruntung mereka tidak menghadapi binatang langit yang kuat atau mereka semua mati dalam pertempuran. Ya, ini adalah tempat di mana kita jatuh dan kemudian jatuh ke lembah di depan. Semua orang segera melompat turun ke lembah. Ini adalah tempatnya. Semua orang melihat banyak darah di tanah tetapi Tang Zichen tidak terlihat. Di mana Tang Zichen? Bukankah kalian mengatakan bahwa Don Zichen ada di sini melawan binatang buas itu sampai mati? Su Meiqian menggeram tidak melihat Tang Zichen dan segera menjadi cemas. Oh, Xiao Meng berteriak lagi. Yan Qiang bertanya, mungkinkah kamu mengingat tempat yang salah? Tidak, ingatanku tidak mungkin salah.
Wanderlust juga berkata itu memang ada di sini. Bagaimana dengan Tang Zichen? Bahkan jika dia dibunuh oleh binatang buas itu, maka harus ada mayatnya. Kata Yang Yijian. Belum tentu untuk apa binatang itu membunuh manusia. Itu untuk memakan manusia, atau mungkin, binatang itu memakan mayat Sang Don setelah ia membunuh Sang Don. Meskipun kami tidak mau mengakuinya, kami sebenarnya telah jawabannya sudah ada di pikiran kita, kata Yan Qiang. Bang! Yang Yijian menjatuhkan Yan Qiang ke tanah dengan pedangnya dan berkata dengan marah, apa maksudmu dengan itu, apakah kamu ingin Tang Zichen dimakan? Setelah hening beberapa saat, Long Tian Ya berkata, Yan Qiang hanyalah satu-satunya yang masih memiliki sedikit kewarasan, bukan karena dia mengutuk Tang Zichen untuk dimakan. Di dalam diri kita masing-masing, kita sebenarnya sudah memiliki jawaban ini, kita hanya tidak mau mengakuinya. Apa yang bisa dilakukan dengan memukulinya? Hanya masalah waktu, karena mayat Tang Zichen tidak dapat ditemukan di sini. Mari kita cari mayat Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei Sakura. Bahkan jika kita bisa membawa kembali mayat itu sangat berharga. Yan Qiang tiba-tiba bertanya, tunggu sebentar, iblis api. Saya pikir Anda mengatakan bahwa iblis api itu jatuh dengan luka serius. Di mana itu? Hah, ya, iblis api ada di sana di mana ia jatuh. Wanderlust menunjuk ke sebuah batu besar tidak jauh di sebelahnya. Semua orang bergegas. Tidak ada iblis api juga. Mungkinkah iblis api melarikan diri dengan Tang Zichen? Kata Uranus. Saat itu, di celah batu di belakangnya, seekor binatang tanah seukuran anak kucing keluar. Itu adalah iblis api. Fire Demon, kamu masih di sini. Di mana Tang Zichen? Ayo, di mana Tang Zichen? Lang Tian Ya sibuk bertanya. Iblis api tampak lemah dan berkata, saudaraku sudah mati. Tidak mungkin, kamu mengatakan itu lagi. Saya terbangun dalam keadaan linglung, dan saya melihat bahwa saudara Chen benar-benar mati, hanya saja tidak dibunuh oleh binatang itu. Dibunuh oleh binatang lain yang lebih kuat. Saya membunuh binatang pertama, dan setelah itu saya benar-benar tidak sadarkan diri, tetapi belalang sembah dalam keadaan koma, dan setelah saya tidak sadar, binatang lain muncul entah dari mana dan memakan saya, dan saya takut saya akan dimakan jika saya tidak berjuang sampai mati untuk masuk ke batu. Semua orang duduk di tanah, mati, sebelum masih ada harapan di dalam, tapi sekarang, harapan itu benar-benar hancur. Tang Zichen benar-benar mati. Hanya setelah waktu yang lama, Yan Qiang berkata, untuk apa kalian semua duduk di sini, apakah Anda menunggu binatang itu datang dan makan? Tang Zichen tidak dapat ditemukan, dan ada juga Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei. Tubuh Sakura yang perlu kita temukan. Semua orang sedih memasuki kapal terbang lagi, dan Su Meiqian dan Liu Xiangyun, yang pingsan sampai mati beberapa kali, akhirnya dibawa ke kapal terbang oleh yang lain. Setelah itu, semua orang sekali lagi menemukan tempat di mana Yi Tianxing dan Yang Huan, serta Wei Sakura telah meninggal sebelumnya, tetapi sayangnya, hasilnya sama, tidak ada apa-apa selain noda darah. Faktanya, semua orang sudah mengerti bahwa pencarian itu sia-sia, hanya untuk memberikan kenyamanan psikologis kepada semua orang. Ada begitu banyak binatang buas di sini, mereka akan dimakan dalam hitungan menit, dan sudah 2 hari. Itu aneh untuk tetap menemukan tubuh mereka. Jiwa-jiwa yang hilang dari kerumunan, pada akhirnya tidak tahu bagaimana mereka kembali ke Kekaisaran Biru Pucat. Setelah kembali ke Kekaisaran Biru Pucat, semua orang tidak makan, minum, atau berbicara, dan menghabiskan 10 hari gelap seperti ini. Grup mercenari yang takdir ini kemana harus pergi di masa depan tanpa keberadaan Tang Zichen, kepala grup? Apa arti keberadaan grup mercenari takdir? Bubarkan. Keberadaan berkelanjutan dari korps tentara bayaran yang ditakdirkan hanya akan memberi semua orang kesedihan yang tak ada habisnya. Tanpa keberadaan Tang Zichen, korps tentara bayaran ini telah lama tersebar. Oh, berserakan, berserakan. Beberapa wanita berduka, tidak bisa menangis lagi, suara mereka telah dibungkam selama 10 hari. Apakah semua orang benar-benar tersebar? Atau apa terus bersedih seperti ini? Baiklah, bubar, tapi aku akan selalu ingat bahwa aku adalah anggota kelompok tentara bayaran takdir.
Di masa depan, kita semua yang memiliki harapan untuk menjadi kuat harus membalas Tang Zichen, Yi Tianxing, Yang Huan, Wei Sakura dan yang lainnya, jika tidak kita akan disambar petir dari surga. Bagus, aku, Long Tianya, akan menjadi yang pertama bersumpah bahwa aku akan membalas kebencian mereka dalam hidup ini. Long Tianya mengangguk dengan keras. Dari semua orang ini, dialah yang paling berharap untuk menjadi kuat. Sisanya juga mengangguk. Tersebar, begitu saja, grup mercenari satu takdir yang didirikan oleh Tang Zichen tersebar. Long Tianya membawa saudara perempuannya Long Tianqin dan menemukan rumah baru di tempat yang jauh. Yan Qiang kembali ke kekaisaran Yan Huang dan terus mengacau, menjadi pangeran biasa, dan dibenci. Liu Xiangyun dan Li Xuaner bergabung tidak lebih baik daripada membuat hati mereka mati, dan mereka berdua kembali ke kota Linjiang, memutuskan untuk menjaga cinta hidup mereka untuk Tang Zichen, dan mereka tidak lagi berlatih seni bela diri. Sangguan Rou, Wang Xing, Yang Yijian, Qi Sueyun, Su Meiqian, mereka masing-masing kembali ke keluarga mereka sendiri, menjadi tulang punggung keluarga mereka sendiri, menjaga keluarga mereka sendiri. Adapun Tang Zichen, sejak saat itu, ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia, karena dia telah membunuh 2 orang kuat dari tentara bayaran raja, dan hanya ada 30 orang di seluruh dunia yang bisa melakukan itu, jadi Tang Zichen menjadi seorang selebriti dunia. Namun, itu hanya selebriti dunia. Setelah setengah tahun, semua orang secara bertahap berhenti berbicara tentang Tang Zichen juga. Setahun kemudian antusiasme awal memudar, dan hanya sesekali orang berbicara tentang kejeniusan yang jatuh ini. Selain itu, tidak ada berita lain tentang Tang Zichen. Adapun kekaisaran Yan Huang, selama periode 1 tahun ini ada peristiwa besar lain yang terjadi, yaitu kepala korps tentara bayaran raja, membunuh Yan Long, mengambil alih kekaisaran Yan Huang, dan menjadi raja baru Yan Huang Empire, dan akibatnya, Yan Yu menghilang. Ada juga peristiwa sensasional di seluruh dunia, kepala korps tentara bayaran raja, menantang tuan tua villa pedang terkenal, dan bertempur selama 3 jam dalam pertempuran Danau Changtian, dan pada akhirnya, dia membunuh Yang Lama. Master, dia menjadi satu-satunya di dunia yang mampu mengalahkan dan membunuh orang terkuat di puncak alam persatuan bahkan sebelum dia melangkah ke puncak alam persatuan. Oleh karena itu, pemimpin tentara bayaran raja menjadi orang terkuat ke-30 di dunia, dan setelah ia menjadi raja kekaisaran Yan Huang ia tidak disalahkan oleh siapapun, tetapi malah dipeluk oleh banyak orang, dan kekaisaran Yan Huang menjadi salah satu kekaisaran peringkat teratas di dunia, dalam hal kekuasaan. Pada saat ini, di tepi barat laut hutan 10.000 binatang, di kota yang terbelakang dan miskin, Mu Qianji duduk di kedai kota yang sama-sama terbelakang. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat Mu Qianji duduk, mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka selalu merasakan aura jahat dan duduk lebih jauh. Mu Qinyi tiba-tiba mengambil pedang di atas meja. "Jangan, aku tidak bisa membunuh lagi," hati Mu Qianyi berkata pada dirinya sendiri. Namun, seolah-olah dia tidak bisa dikendalikan oleh hatinya sendiri. Bas, Mu Qianji akhirnya tidak dapat mengendalikan permusuhan di dalam hatinya, yang mengatasi alasan. Mu Qianji membunuh dengan pedang ke arah orang-orang biasa yang baru saja menghindarinya. Sial! Tiba-tiba, seorang pria melompat keluar dan memblokir pedang Mu Qianji, berkata, "Nak, mengapa permusuhan begitu besar? Yang lain hanya menjauh darimu sedikit, tetapi kamu ingin membunuh." "Minggir," kata Mu Qianji saat pedang di tangannya sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat menginginkan darah manusia untuk menyuburkannya. Mu Qianji tidak ingin membunuh siapapun, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Alasan dia muncul di tempat yang jarang penduduknya dan terpencil ini adalah karena dia tidak ingin melihat terlalu banyak orang. Oleh karena itu, Mu Qianji tinggal di sebuah gua, di tepi hutan 10.000 binatang setiap hari, dan setiap minggu atau lebih, dia datang ke kedai kota kecil ini untuk makan dan berganti pakaian di sepanjang jalan, dan dia telah hidup seperti ini selama lebih dari setengah tahun.
Ketika dia pertama kali mendapatkan pedang bulan pemakaman, dia pikir dia bisa mengendalikannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar jahat, dan tidak hanya Mu Qianyi tidak bisa mengendalikannya, dia juga menyebabkan dirinya sangat trauma, hatinya hancur, semakin kejam dan haus darah, dan dia ingin membunuh orang di setiap kata. Gadis, jika kamu membunuh lagi, jangan datang ke kedaiku untuk makan di masa depan. Pria tua yang baru saja menghentikan pedang Mu Qianji berkata, jadi dia adalah pemilik kedai ini. Bas, pedang Mu Qianji bergetar hebat. Wow, pria tua itu tiba-tiba terbang ke jalan. Saat itu, di belakang Mu Qianji, seorang wanita tua menuangkan baskom berisi air dingin ke atas kepala Mu Qianji. Dirangsang oleh air dingin, Mu Qianji merasa kepalanya jernih. Apakah aku hampir membunuh seseorang lagi barusan? Wanita tua yang memercikkan air dingin berkata, ya, dan Anda memukul suami saya terbang. Maaf. Mu Qianji melihat ke jalan di luar, dan tentu saja, dia menerbangkan pemilik restoran. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, dia meletakkan semangkuk besar mie di depan Mu Qianji dan berkata, kamu sebaiknya tidak datang ke restoranku untuk makan di masa depan, kamu terlalu berbahaya, kamu tidak bisa bahkan mengendalikan tindakanmu, jika bukan karena fakta bahwa pasangan kita juga adalah seniman bela diri realem persatuan yang tinggal di pengasingan, kami akan dibunuh olehmu, tetapi keterampilan seni bela dirimu meningkat dari hari ke hari, mungkin suatu hari nanti. Kami pasangan akan dibunuh olehmu. Bagus. Mu Qianji mengangguk, duduk meletakkan pedang bulan pemakaman di tangannya, dan kemudian melahap minyak. Pemilik dan istri pemilik, yang lelah dengan perselisihan di sungai dan danau dan hidup dalam pengasingan, membuka kedai di sini sebagai sepasang orang biasa, dan biasanya tidak memiliki banyak pelanggan, hanya pelanggan sesekali yang berusaha untuk memasuki hutan 10.000 binatang. Mu Qianji hanya datang ke sini seminggu sekali, dan biasanya berada di pegunungan, jadi jarang ada semangkuk mie saat ini, semangkuk besar utuh, dan dalam waktu singkat, dia sudah makan sebagian besar. Pada saat ini, sedikit. Gadis itu berada di luar, dan berkata kepada istri pemilik kedai, Nenek Garam, pria aneh itu telah datang ke kandang domba saya lagi untuk minum susu domba saya. Nenek Garam, Anda sangat pandai seni bela diri, bantu saya untuk bertarung, dari pria aneh itu. Little Green, kamu salah, Salt Granny, aku benar-benar tidak akan salah paham. Nenek Garam, bantu aku mengusir pria aneh itu, oke. Istri pemilik kedai tertawa, Little Green, pria aneh itu juga manusia, dia hanya mencuri susu kambingmu dan tidak menyakiti dombamu. Orang-orang juga aneh dan menyedihkan, orang harus memiliki hati yang baik. Oh, Green, kembalilah dan beritahu ibumu bahwa di masa depan ketika pria aneh itu datang untuk mencuri susu kambingmu, jangan pukul pria aneh itu. Tapi ibuku memukulinya dengan keras setiap kali dia melihatnya. Wanita bos menghela nafas dalam-dalam. Setelah Mu Qianji minum mie sepanjang malam, istri bos datang dan bertanya, mau lagi? Penuh terima kasih, aku akan mandi dan berganti pakaian. Pakaianmu telah berada di lantai atas di bawah sinar matahari selama 7 hari, ambil sendiri, aku akan pergi ke rumah Granny untuk memeriksanya, jangan biarkan ibunya membunuh orang aneh itu. Mu Qianji berhenti dan bertanya, saya mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa seorang pria aneh biasa masuk ke kandang kambing mereka dan mencuri susu kambing, apa yang terjadi? Itu hanya orang aneh, gila atau gila, saya tidak tahu di mana dia tinggal, siapa lagi yang ada di keluarganya, dalam beberapa bulan terakhir, dia sering terlihat masuk ke kandang domba dan mencuri susu kambing, dipukuli warga kota, dia begitu mereka melihatnya, jika kamu tertarik, kamu bisa ikut denganku ke rumah Little Green untuk melihatnya. Mu Qianji menggelengkan kepalanya, aku hanya bertanya dengan santai. Setelah mengatakan itu, Mu Qianji naik ke atas, mandi di kedai minuman, berganti pakaian bersih, dan kemudian, pakaian tua yang kotor itu digosok dan dikeringkan di loteng. Setelah berganti pakaian bersih, Mu Qianji merasa segar, berdiri di loteng, memandang ke kota yang hancur, karena kota ini sebagian besar merupakan bungalow satu lantai, jadi bahkan berdiri di lantai 2 loteng, secara mengejutkan dapat melihat sangat jauh.
Mu Qianji melihat bahwa tidak jauh darinya, di kandang domba sebuah rumah pribadi, seorang wanita memegang tongkat kayu dan mengemudikan seorang pria kotor. Pria kotor itu, berjongkok di bawah salah satu domba, diam-diam mengisap susu kambing, tidak peduli berapa banyak wanita itu memukulnya, dia tidak bergerak, seolah-olah dia tidak takut sakit, wanita itu sepertinya tidak menarik diri. Di luar kandang domba, istri pemilik kedai baru saja berbicara dengan wanita itu, seolah-olah dia mencoba membujuknya. Alis Mu Qianji berkerut ringan, karena Mu Qianji bisa melihat bahwa pria aneh yang tidak bisa pergi tidak peduli bagaimana dia mengalahkannya, jelas adalah seorang seniman bela diri yang terlatih. Seorang seniman bela diri yang terlatih, mengapa dia menjadi seperti ini? Jadi, ketika Mu Qianji sedikit tertarik, dia melompat ke kejauhan dan terbang ke kejauhan, berakhir di atap rumah keluarga itu. Pada titik ini, pria aneh itu sepertinya sudah cukup, itulah sebabnya dia menjatuhkan dotnya dan siap untuk pergi. Wanita kandang domba yang sudah menahan amarahnya mengambil sebatang tongkat dan mengejar pria asing yang tampaknya tidak bisa berjalan dan merangkak mati-matian di tanah seperti binatang buas dikejar oleh pemiliknya, kandang domba. Mu Qianji tiba-tiba merasa bahwa pria aneh itu tampak agak akrab, tetapi wajah pria aneh itu hitam dengan hanya dua mata, dan tubuhnya juga hitam dengan lapisan lumpur, dan dia sudah kehilangan pakaiannya. Tunggu sebentar. Mu Qianji tiba-tiba berteriak. Wanita yang mengejar pria aneh itu berhenti dan menatap Mu Qianji dengan ketakutan. Mu Qianji mendarat di depan pria asing itu, pria aneh itu tidak bisa berbicara atau berjalan, merangkak dan berusaha menghindar. Mu Qianji menamparkan kepala pria aneh itu, dan tiba-tiba kotoran hitam yang menempel di wajah banyak berserakan, dan akhirnya Anda bisa melihat lebih jelas. Mu Qianji tiba-tiba ketakutan. Tang Zichen, bagaimana mungkin bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mu Qianji tiba-tiba merasa menyentuh bagian paling lembut dari hatinya, melihat yang sebelumnya jenius, memesona 10.000 gadis petir angin, sekarang terlihat seperti ini, tiba-tiba air mata mengalir di seluruh wajahnya, seluruh orang juga benar-benar terpana, dia berulang kali mengkonfirmasi beberapa kali, ini adalah Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tampaknya telah benar-benar berubah, tidak mengenal Mu Qianji sama sekali, dan bahkan Tang Zichen mungkin bahkan tidak tahu siapa dia, mungkin dia bahkan tidak memikirkannya. Tang Zichen, katakan padaku dengan cepat bagaimana mungkin bagaimana kamu menjadi seperti ini. Mu Qianji berteriak, merasakan hatinya hancur, dan terus mengguncang Tang Zichen, tetapi Tang Zichen berusaha keras untuk berjuang pergi. Istri pemilik kedai datang dan bertanya, Nona, pria aneh ini. Dia teman, bukan, dia laki-lakiku. Mu Qianji berkata, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengubah kata-katanya untuk mengatakan itu adalah suaminya, tapi bagaimanapun, pada saat ini, Mu Qianji tidak pernah merasa begitu kuat, hasrat membara untuk melindunginya sepanjang hidupnya, dan hatinya seolah tergerak oleh cinta keibuan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Ah, bagaimana priamu menjadi seperti ini? Tidak jauh, wanita yang baru saja mengusir pria aneh itu gemetar ketakutan. Mu Qianji hanya menahan Tang Zichen untuk mencegahnya berjuang, air matanya masih tidak bisa berhenti mengalir, dia tidak percaya mengapa Tang Zichen menjadi seperti ini. Namun, di detik berikutnya, satu hal tiba-tiba muncul di benak Mu Qianji, dan itu adalah kebalikan dari hukum agung Dewa Pengisap. Tang Zichen, apakah kamu telah terbalik secara spiritual? Bukankah begitu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membubarkan sihir penghisap dewa? Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Mu Qianji berteriak, ini adalah kemungkinan yang paling mungkin terjadi, kebalikan dari hukum agung pengisap Tuhan cukup berat untuk menyebabkan kematian otak, keracunan menyebabkan kegilaan, dan cukup ringan untuk mengurangi kecerdasan. Mu Qian tidak pernah tahu apakah Tang Zichen sedang atau ringan, tapi itu lebih baik daripada kematian otak. Tang Zichen, ayo pergi, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Mu Qianzi memegang wajah Tang Zichen dan berkata. Istri pemilik kedai berkata, bawa laki-lakimu kembali ke kedai dulu, cuci tubuhmu dulu, lalu kembali untuk melihat apa yang terjadi. Bagus. Mu Qianji memeluk Tang Zichen dan terbang ke kedai dalam waktu singkat, membawa Tang Zichen ke kamar mandi bersamanya.
Tanpa diduga, Tang Zichen tidak lagi tampak begitu tahan terhadap pendekatan Mu Qianji. Mungkin Tang Zichen merasa bahwa Mu Qianji jelas merupakan dirinya yang baik, jadi dia kurang tahan. Ini adalah kejutan bagi Mu Qianji karena Tang Zichen bisa merasakan kebaikannya terhadapnya, yang berarti bahwa tingkat pemberontakan mental Tang Zichen adalah yang paling ringan dan termasuk dalam degenerasi intelektual, bukan kegilaan. Tang Zichen, bisakah kamu mengenaliku? Mu Qianji menatap mata Tang Zichen dan bertanya. Tang Zichen menatap lurus ke arah Mu Qianji, tidak mengatakan apa-apa tetapi menggelengkan kepalanya. Mu Qianji senang, hebat, masih mengerti kata-kata saya, pembalikan mentalnya adalah yang paling ringan, sekarang saya tidak tahu seberapa jauh kecerdasannya telah menurun. Mu Qianji sambil mengangkat satu jari, saya bertanya, berapa ini? Tang Zichen melihatnya dan tiba-tiba menggigit jari Mu Qianji, lalu mengisap sekeras yang dia bisa. Ah, ini bukan dada kepala, apakah kamu kecanduan mencuri susu kambing dan meminumnya? Mu Qianji sibuk menarik jarinya, sangat terdiam, dia tidak bisa mengatakan sekarang seberapa banyak kecerdasan Tang Zichen telah menurun, tapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti lebih banyak lagi. Mu Qianji merasakan gelombang kesedihan. Mu Qianji telah mendengar, setidaknya 3 bulan yang lalu, bahwa ada seorang pria aneh yang masuk ke kandang domba mereka untuk mencuri susu kambing. Mu Qianji merasa sangat sedih memikirkan kecerdasan Tang Zichen yang merosot seperti ini, lapar hanya untuk mencuri susu kambing, dan membenci dirinya sendiri karena tidak menemukannya pagi-pagi, dan bisa membuatnya jauh lebih sedikit menderita. Tubuh Tang Zichen ditutupi dengan luka dan bekas luka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak penduduk kota penduduk telah mengusirnya dan memukulinya, dan Mu Qianji tidak berani memikirkannya karena takut air mata akan mengalir lagi. Pada saat ini, suara istri pemilik kedai datang dari luar, dan istri pemilik kedai berkata, gadis pakaian priamu aku sudah menyiapkannya untuknya dan meninggalkannya di pintu. Terima kasih. Mu Qianji melihat seluruh tubuh Tang Zichen, terutama tempat tertentu, dan tersipu, meskipun ada juga hitam dan penuh lumpur di sana tidak mencolok sampai dia mencucinya, tetapi haruskah dia diizinkan untuk membersihkan Tang Zichen? Mu Qianji menghela nafas, kamu sudah seperti ini, kenapa aku masih banyak berpikir? Mu Qianji hanya bisa tanpa daya mengumpulkan keberanian untuk memandikan Tang Zichen, dia juga tersipu untuk waktu yang tidak diketahui dalam prosesnya. Untungnya Tang kecerdasan Zichen telah merosot dan dia tidak mengerti apa-apa, kalau tidak, dia tidak tahu betapa memalukannya itu. Butuh sebagian besar hari, Mu Qianji akhirnya mencuci Tang Zichen hingga bersih, tetapi, setelah mencuci Tang Zichen, beberapa tempat lebih mencolok, Mu Qianji memerah sampai ke akar telinganya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain mendandani Tang Zichen. Mengenakan pakaian, keluar kamar, ke lantai 1, istri pemilik kedai melihat Tang Zichen, matanya cerah, tersenyum, saya tidak menyangka pria aneh ini ternyata pria muda yang tampan. Mu Qianji terima kasih. Nona tidak perlu sopan. Bisakah kamu menyiapkan semangkuk mie lagi untukku, bukan untukku tapi untuknya? Tentu saja. Setelah semangkuk mie dimasak, Mu Qianji membawanya ke Tang Zichen untuk dimakan. Namun, Tang Zichen tidak mengerti. Bahkan tidak bisa makan mie. Jangan bilang kamu hanya tahu cara mengisap susu. Mu Qianji menangis dan berkata. Tang Zichen menatap Mu Qianji tanpa berkedip. Mu Qianji harus mengambil sumpitnya dan memberikannya kepada Tang Zichen satu persatu. Sesuatu tersangkut di mulut Tang Zichen dan Tang Zichen segera tahu untuk menelannya. Di tengah jalan makan mie terlambat, Tang Zichen tiba-tiba melihat mainan di lantai dan segera duduk untuk bermain dengan mainan itu. Tang Zichen, apa yang kamu lakukan? Makan mie setelah mandi kamu duduk di lantai. Mu Qianji menjepit mie ke mulut Tang Zichen, tetapi Tang Zichen berhenti makan dan hanya suka bermain dengan mainan. Mu Qianji menangis, bagaimana rasanya aku membawa seorang anak, apa yang harus aku lakukan? Pemilik kedai itu kembali dari jalan-jalan dan baru saja mengetahui kejadian itu dari istri pemilik dan bertanya, gadis apa yang terjadi dengan suamimu? Saya tidak tahu, dia dulu jenius, dan pada usia 21 tahun, dia menjadi alam persatuan yang lengkap.
Saya belum melihatnya selama setahun, tetapi tiba-tiba, saya melihatnya di sini seperti ini, kata Mu Qianji. Gadis, kamu bilang dia menjadi kesempurnaan alam persatuan pada usia 21 tahun. Benar. Mungkinkah dia seorang Don? Hah, kamu tahu. Saya tidak mengenal siapapun, tetapi kadang-kadang ketika saya pergi untuk urusan bisnis, saya kadang-kadang mendengar beberapa orang kuat berbicara tentang Tang Zichen, mengatakan bahwa pada usia 21 tahun ia menjadi kesempurnaan alam persatuan, dan pasti akan menjadi yang terkuat di dunia. Dunia di masa depan, tetapi sayangnya, sangat disayangkan dia mati muda. Tahun ini, saya mendengar desas-desus tentang Tang Zichen berkali-kali, dan Tang Zichen ini dianggap sudah terkenal di seluruh dunia, terutama di kalangan eselon atas dunia orang kuat dan dikagumi oleh semua orang. Namun, bagaimana bisa sampai seperti ini? Ah, apakah kamu mendengar hal lain? Seperti, mengapa dia seperti ini? Mu Qianji sibuk bertanya. Benar itu pada pertemuan oleh Kepala Korps Tentara Bayaran Raja di hutan 10.000 binatang, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam prosesnya. Kepala Korps Tentara Bayaran Raja membunuh 3 teman Tang Zichen. Tang Zichen bertarung sampai mati dan juga membunuh 2 saudara kuat dari Korps Tentara Bayaran Raja di alam persatuan. Karena insiden inilah Tang Zichen menjadi terkenal di dunia karena tidak lebih dari 30 orang di seluruh dunia yang bisa membunuh 2 saudara laki-lakinya dari kesempurnaan besar alam persatuan di bawah mata Kepala Tentara Bayaran Raja, atau bahkan tidak ada 30 orang sama sekali, tetapi Tang Zichen telah melakukannya, jadi itu adalah sensasi sesaat di seluruh dunia. Namun ini pria yang seperti anak kecil itu benar-benar Tang Zichen yang dikabarkan. Pemilik kedai merasakan keraguan sesaat. Rumor mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang dipuja dan dikagumi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, tetapi itu benar-benar terlalu berbeda dari apa yang ada di depannya. Mu Qianji menggertakkan giginya dan berkata dalam hati, tentara bayaran raja, tunggu aku untuk menaklukkan pedang bulan pemakaman. Aku berkata aneh bahwa dengan keterampilan Tang Zichen, dia tidak akan bisa mengendalikan rohnya sedemikian rupa, jadi itu salahmu. Sebuah keinginan membunuh tiba-tiba muncul di dalam hati Mu Qianji, itu semakin kuat dan kuat, seolah-olah selalu ada iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Begitu dia sibuk dengan semua indranya oleh iblis di dalam, maka dia akan menjadi iblis pembunuh. Mu Qianji belum jatuh terlalu dalam saat ini, dan masih sedikit bisa mengendalikan dirinya. Setelah merasakan permusuhan di dalam dirinya, Mu Qianji mencoba untuk menekan dirinya sendiri, karena inilah dia bersembunyi di kota terpencil ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa bertemu Tang Zichen di sini. Wow! Pada saat itu, istri pemilik kedai menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Mu Qianji, dan Mu Qianji tiba-tiba pulih dari keadaannya yang penuh permusuhan. Fiuh, Mu Qianji menghela napas dalam-dalam. Pemilik kedai berkata, nak, permusuhan di tubuhmu semakin buruk setiap saat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir suatu hari nanti kamu akan benar-benar kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Jika aku tidak menghentikanmu berkali-kali, kota ini tidak akan tahu berapa banyak yang telah kamu bunuh. Aku mengendalikan diriku sendiri, kata Mu Qianji dengan tegas. Ada apa denganmu? Kalian berdua, ini sangat aneh, satu berubah menjadi orang aneh dan yang lainnya menjadi pembunuh sepanjang waktu. Aku benar-benar tidak mengerti ada apa dengan kalian berdua, kata pemilik kedai. Mu Qianji tidak mengatakan apa-apa, dia seperti ini karena dia tidak bisa menaklukkan pedang bulan terkubur. Pedang bulan terkubur adalah pedang jahat, jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia akan ditundukkan olehnya sebagai gantinya. Mu Qianji percaya bahwa dia pasti akan mampu menaklukkan pedang bulan terkubur. Tepat pada saat ini, istri pemilik kedai berkata, Nona, pria Anda berlari keluar. Mu Qianji sibuk berlari keluar dan melihat Tang Zichen merangkak bermain dengan gembira dengan seekor anak anjing. Mu Qianji merasa sakit kepala, sepertinya dia harus memikirkan cara untuk menyembuhkan kecerdasan Tang Zichen yang terdegradasi terlebih dahulu. Itu tidak bisa diobati. Jangan main-main, Don Zichen, kamu baru saja mandi dan kamu menjadi kotor. Apakah kamu mencoba membuatku lelah?
Mu Qianji berjalan ke Tang Zichen dan berkata, anak anjing itu panik dan lari. Tang Zichen, berdiri, kamu tidak bisa merangkak, kamu harus belajar berjalan, apakah kamu mendengarku? Ayo, aku akan memegang tanganmu dan mengikutiku. Mu Qianji mengajari Tang Zichen untuk berjalan hanya dalam waktu singkat, bagaimanapun juga Tang Zichen sebenarnya bukan anak kecil, tetapi Tang Zichen tidak tahu cara berjalan, begitu seseorang mengajarinya, dia akan dapat melakukannya. Benar, sangat bagus, mulai sekarang, berjalanlah seperti ini, jangan merangkak di tanah. Mu Qianji menginstruksikan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Mu Qianji sudah memasuki pegunungan dan hanya akan keluar lagi setelah seminggu, tetapi karena penampilan Tang Zichen, dia melanggar aturannya. Istri pemilik kedai berkata, apakah kamu masih ingin membawanya ke gunung? Mari kita tinggal di sini malam ini. Mu Qianji mengangguk, sepertinya dia harus mengubah rencananya. Hal utama sekarang adalah merawat Tang Zichen, tetapi dia hampir tidak bisa melakukan apapun dalam seni penyembuhan. Selain itu, jika dia membawa Tang Zichen keluar untuk mencari penyembuhan, maka dia akan melakukannya, tidak dapat menghindari menghubungi dunia luar, dan itu karena dia tidak ingin menghubungi dunia luar yang disembunyikan Mu Qianji di kota ini. Setelah sering menghubungi dunia luar, jika Mu Qianji tidak bisa mengendalikan permusuhannya, kemungkinan besar dia akan membunuh seseorang. Fiuh. Mu Qianji sangat kesal di dalam, tetapi untuk mengobati Tang Zichen, dia tidak terlalu peduli dengan itu, bunuh saja seseorang, jika dia benar-benar tidak bisa menekannya. Pedang pemakaman bulan, pedang bulan pemakaman, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk ditundukkan olehku? Mu Qianji memandangi pedang itu sebentar dan menghela nafas. Dari sudut pandang ilmiah, pedang bulan terkubur adalah meteorit yang dibangun penuh dengan radiasi. Apakah itu benar-benar jahat atau tidak masih belum jelas. Namun, di sisi lain, sepanjang zaman, semua pedang terkenal tidak terbuat dari bahan biasa. Bahan umum, mereka mirip dengan pedang bulan terkubur, yang terbuat dari meteorit ekstra langit, dan kemudian setelah bertemu dengan pemilik sebenarnya, pedang itu ditaklukkan dan menjadi pedang terkenal yang telah punah. Jadi, itu kontradiktif, apakah pedang bulan penguburan adalah pedang terkenal yang telah punah dengan sifat jahat yang dapat ditaklukkan, atau itu hanyalah batu yang sangat radioaktif yang tidak mengubah apapun. Malam. Tang Zichen, kamu bisa tidur denganku di malam hari. Mu Qianji berkata tanpa daya. Awalnya Mu Qianji membiarkan Tang Zichen memiliki kamar untuk dirinya sendiri, tetapi Tang Zichen selalu turun untuk bermain. Mu Qianji benar-benar takut dia akan merangkak ke suatu tempat di tengah malam untuk bermain, jadi, dia hanya bisa membiarkannya tidur dengannya. Dia tidak pernah tidur dengan seorang pria dalam hidupnya. Meskipun Mu Qianji tidak berdaya, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Tang Zichen tidak tahu apa-apa sekarang dan membiarkan dirinya dianggap begitu banyak. Cuaca panas, Mu Qianji mengenakan pakaian longgar, berbaring di tempat tidur, kepala Tang Zichen bersandar di bahunya. Mu Qianji menggoyangkan kipas angin, pikirannya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Mu Qianji merasakan dadanya sedang menghisap keras. Ah, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan? Mu Qianji kehilangan akal sehatnya, jadi dia tidak menyangka bahwa payudaranya dihisap oleh Tang Zichen seperti susu kambing. Ah, Mu Qianji pingsan dan tersipu pada saat yang sama. Tang Zichen, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku bukan kambing, selain itu, aku tidak punya susu. Ah, bagaimana lagi kamu bisa membiarkanku melihat orang? Mu Qianji hancur, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Akhirnya, Mu Qianji berkata, sepertinya kamu harus disapih dulu. Mu Qianji menghela nafas dalam-dalam dan dengan keras menegur Tang Zichen, baiklah, tidur, jangan berantakan lagi atau aku akan menghajarmu. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Mu Qianji membawa Tang Zichen bersamanya dan bersiap meninggalkan tempat itu untuk mencari tabib untuk mengobati Tang Zichen. Namun, Mu Qianji tidak terlalu akrab dengan tabib di dunia ini, juga tidak tahu di mana ada penyembuh yang kuat. Otak sudah yang paling sulit untuk diobati, jadi penyembuh biasa pasti tidak akan bekerja. Mu Qianji harus bertanya kepada istri pemilik kedai tentang hal itu.
Istri pemilik kedai berkata, yang saya tahu ada penyembuh yang sangat terkenal di dunia ini dan dia sangat ahli dalam penyakit yang sulit. Dia adalah penyembuh peringkat 15 dari Kekaisaran Tanpa Bulan, namanya Eugenes. Kekaisaran Lunar Unvalen. Ini adalah salah satu dari 10 kerajaan paling kuat di dunia. Ya, sejujurnya, kampung halamanku adalah Kekaisaran Bulan, dan meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk mengenal Tuan Eugenes, aku tahu bahwa dia adalah dokter surgawi nomor 1 di Kekaisaran Bulan, dan tidak hanya berspesialisasi dalam mengobati luka pertempuran, tetapi juga di bidang penyakit yang sulit. Namun, dia mungkin tidak setuju untuk memperlakukan Tang Zichen. Aku tidak tahu tentang itu tergantung pada keberuntunganmu, dan juga reputasi Tang Zichen tidak kecil. Jika aku jadi kamu, sebelum dia pulih, sebaiknya jangan terlalu waspada. Lagi pula, jika beberapa musuh tahu tentang itu dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, maka itu akan menjadi masalah. Aku tahu itu, kalau begitu kita akan pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa, semoga berhasil. Mu Qianji membawa Tang Zichen dalam perjalanannya. Ibu. Tidak lama setelah meninggalkan kota, Tang Zichen tiba-tiba memanggil. Mu Qianji memandang Tang Zichen dengan bingung. Siapa yang kamu panggil? Mama. Ah. Mu Qianji menjawab. Kamu memanggilku ibu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Aku bukan ibumu. Mu Qianji tersipu, tetapi Mu Qianji tiba-tiba terkejut dan sibuk. Tang Zichen, kamu benar-benar dapat berbicara. Mama, berhenti memanggilku ibu, aku bukan ibumu, panggil aku kakak. Saudari, ya, suster, wow, kamu mengerti aku, sangat baik. Kakak. Baiklah, jangan berteriak tanpa henti setelah kamu dipuji, bahkan tidak jelas apakah aku lebih tua darimu. Mu Qianji cemberut. Kakak, Tang Zichen dengan senang hati memegang tangan Mu Qianji. Mereka berdua pergi jauh-jauh ke kota besar, yang merupakan satu-satunya tempat yang memiliki pesawat untuk terbang ke Moon Never Falling Empire. Untungnya, ada pesawat langsung dari sini ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Sepanjang jalan, Mu Qianji juga mengajari Tang Zichen untuk berbicara saat mereka berjalan. Tang Zichen hanya terdegradasi secara intelektual, jadi dengan sedikit pengajaran, dia bisa melakukan semuanya sekaligus. Kemajuannya sangat cepat. Kakak, apa ini? Itu burung. Itu apa? Itu katak. Apa ini? Itu batu. Apa ini? Ini air. Apa ini? Itu kupu-kupu. Itu apa? Ah, tolong jangan bertanya tanpa henti. Oke, aku sangat bosan. Mu Qianji berteriak kesal. Sejak Tang Zichen belajar berbicara, dia telah mengajukan pertanyaan tanpa henti, menanyakan setidaknya ratusan apa ini. Sekarang, membuat Mu Qianji benar-benar bersemangat. Oh, Tang Zichen menangis, menyeka matanya dengan kesal. Mu Qianji hampir pingsan, jadi dia harus dengan sabar membujuk. Baiklah, ini salah kakak seharusnya tidak meneriakimu, maafkan dia. Oke. Oh, Xiao Chen, baiklah, jangan menangis. Anak yang menangis bukanlah anak yang baik. Oh. Berhenti menangis, kakak tidak menginginkanmu. Ah, tolong, jangan seperti ini. Oke, ini yang kamu paksa aku lakukan. Saudari tidak menginginkanmu lagi, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Mu Qianji melompat ke depan dan terbang. Tentu saja, dia sengaja menakuti Tang Zichen. Setelah terbang beberapa ratus meter, Mu Qianji berhenti dan jatuh kembali dengan baik. Namun, ketika dia jatuh kembali, dia menemukan bahwa Tang Zichen tidak lagi berada di tempat yang sama. Mu Qianji sedang terburu-buru. Tang Zichen. Di mana pria itu? Jangan menakutiku dan kehilangannya seperti itu. Tang Zichen. Setelah lama mencari, akhirnya Mu Qianji melihat Tang Zichen bersembunyi di celah batu. Mu Qianji terdiam. Kamu terlalu jauh untuk bersembunyi dengan sengaja, membuatku khawatir kamu tersesat. Sayangnya, baiklah, aku salah, cepat keluar, kita sedang terburu-buru. Tidak, keluar, tidak. Benar-benar tidak keluar bukan, maka kakak benar-benar pergi. Baiklah, anggap aku takut padamu, jadi tanyakan padaku dan aku berjanji akan menjawab apapun yang kamu minta. Oke, apa ini? Mu Qianji memutar matanya dan berkata, ini batu.
Apa ini? Ini kotoran. Apa ini? Ini daun. Sekarang aku sudah menjawabmu begitu banyak, kamu bisa keluar. Tang Zichen memanjat keluar dari celah di batu dan melanjutkan perjalanannya dengan Mu Qianji. Di sepanjang jalan, Tang Zichen bertanya kepada puluhan ribu, apa ini? Mu Qianji mengalami perasaan runtuh yang sebenarnya dan menggertakkan giginya. Tang Zichen, apakah kamu ini nakal dan nakal sebagai seorang anak? Ketika kamu pulih, aku pasti akan menyelesaikan skor ini denganmu karena membuatku begitu buruk di sepanjang jalan. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, dia akhirnya memasuki kota besar, dan Mu Qianji segera membawa Tang Zichen ke bandara, bersiap untuk terbang ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Namun, ketika Tang Zichen tiba di kota besar, dia melihat roller coaster dan kincir ria di dalam taman hiburan dan segera membuat keributan. Tidak, sekarang kita akan pergi ke Kekaisaran Tanpa Bulan untuk menemukan Tuan Eugene untuk mengobatimu. Aku tidak ingin melayanimu lagi. Aku tidak mau. Tang Zichen segera berlari ke taman hiburan. Kamu, Mu Qianji sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Begitu dia tidak mengikuti keinginan Tang Zichen, dia akan bersembunyi sehingga kamu tidak dapat menemukannya, dan Mu Qianji telah disiksa olehnya dalam perjalanan ini. Lupakan saja, ini bukan waktu yang buruk. Kakak, bermainlah denganku. Tidak ada waktu, kamu sendiri jika ingin bermain. Oh. Baiklah, baiklah, aku akan bermain denganmu. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Mu Qianji takut para pengamat akan melihat mereka dengan mata bingung, jadi dia harus bermain dengan Tang Zichen. Namun, setelah bermain, Mu Qianji juga menyadari bahwa dia benar-benar tidak bermain dengan ini. Hanya sayang Tang Zichen bukan orang normal. Tidak buruk jika dia bisa bermain seperti ini di waktu normal. Bisakah kita pergi sekarang? Aku lelah kakak, dan aku ingin kau menggendongku. Kamu, yah, demi ikmu yang masih anak-anak, aku akan tahan denganmu. Mu Qianji membawa Tang Zichen di pundaknya. Tang Zichen masih memiliki layang-layang kecil di tangannya. Pejalan kaki dia bertemu di jalan memandang mereka dengan mata yang aneh. Pria yang begitu besar, dan seorang wanita masih harus membawa dan bermain dengan layang-layang kecil. Apakah dia terbelakang? Sebenarnya, Tang Zichen tidak terbelakang mental. Iki Tang Zichen telah merosot seperti anak kecil, dan ada satu hal lagi yang belum ditemukan Mu Qianji, dan itu adalah bahwa Iki Tang Zichen meningkat dari hari ke hari. Dari awal ketika dia masih dalam tahap susu, bisa berjalan, bisa berbicara, dan sekarang bisa membuat keributan. Iki Tang Zichen semakin meningkat dari hari ke hari. Apa artinya ini? Ini berarti otak Tang Zichen sedang memperbaiki dan menyempurnakan dirinya sendiri. Mungkin Tang Zichen tidak memerlukan perawatan sama sekali, mengingat setengah tahun atau 1 tahun, dia secara alami akan pulih dan meningkat secara bertahap. Mu Qianji, bagaimanapun, tidak menyadari perubahan ini di Tang Zichen, dan berpikir bahwa Tang Zichen bukan anak sungguhan, semuanya pernah diajarkan. Di bandara, Mu Qianji dengan lancar naik ke pesawat bersama Tang Zichen. Di pesawat, Tang Zichen tertidur di dada Mu Qianji. Satu tangan Mu Qianji dengan lembut menepuk punggung Tang Zichen, dan mulutnya menyenandungkan sebuah lagu. Mu Qianji tidak menginginkan ini, dan Tang Zichen tidak akan tidur sampai dia menyanyikan lagu untuk membujuknya. Orang-orang di kursi depan dan belakang pesawat memandang Mu Qianji dengan mata aneh dan menunjuk ke Mu Qianji. Apakah yang itu terbelakang? Saya pikir itu gugup, tetapi pada usia ini, saya masih membutuhkan seseorang untuk bernyanyi untuk menidurkan saya. Hehehe. Permusuhan menggelegak di dalam Mu Qianji, dan iblis-iblis yang tidak bertindak selama beberapa hari melonjak keluar seperti tsunami, dan pedang yang dia letakkan di sampingnya bergetar. Mu Qianji merasa tidak bisa mengendalikan dirinya. Mata Mu Qianji, yang tiba-tiba menjadi hitam, berdiri. Para penumpang di sebelahnya tiba-tiba tercengang. Wow, begitu Mu Qianji menghunus pedangnya, di detik berikutnya, pedang itu disarungkan lagi, dan hanya butuh sedetik untuk keluar dari pedang, dan selusin penumpang di kabin kelas 1 pesawat jatuh ke tanah, berdarah di mana-mana. Setelah pembunuhan itu, pedang Mu Qianji tampaknya puas, sangat sunyi untuk sesaat, bahkan tidak memancarkan radiasi lagi. Tentu saja, radiasi benda ini tidak terlihat, tidak dapat dilihat.
Mu Qianji tiba-tiba tersadar dan melihat selusin orang yang telah meninggal dengan menyedihkan. Fiuh, aku sudah membunuh lagi. Mu Qianji hanya menghela napas dalam-dalam, meskipun dia telah membunuh seseorang, dia tidak memiliki rasa bersalah yang kuat, lagi pula, dia sudah menjadi putri iblis, membunuh tanpa berkedip. Alasan mengapa dia menyesali bahwa dia telah membunuh lagi, mungkin hanya karena dia mendapatkan sedikit kebenaran dari Tang Zichen. Mu Qianji duduk menatap Tang Zichen yang sedang tidur, dan berkata, Tang Zichen, orang-orang ini mengejekmu karena terbelakang, jadi mereka pantas mati. Jika ada yang berani menyebutmu terbelakang atau gila di masa depan, aku akan membunuhmu. Mo. Pesawat tiba di Moonless Empire dan mendarat di bandara salah satu kota di Moonless Empire. Begitu mendarat, pesawat sudah dikepung polisi. Mu Qianji telah membunuh lebih dari selusin orang di kabin kelas 1, dan bandara sudah memanggil polisi. Huff, sekelompok pikemen. Mu Qianji mendengus dengan jijik. Mu Qianji tidak berniat menghadapi kelompok polisi ini, bagaimanapun itu terlalu rendah. Mu Qianji memegang satu tangan di bawah ketiak Tang Zichen, melompat dan terbang keluar dari bandara di luar dalam sekejap, dan pada saat sekelompok polisi berlari keluar bandara, mereka sudah tidak bisa ditemukan, dan polisi itu tahu bahwa si pembunuh adalah seorang ahli seni bela diri, jadi mereka berhenti begitu saja. Mu Qianji membawa Tang Zichen bersamanya dan tinggal di hotel. Karena kota tempat pesawat mendarat bukanlah ibu kota kekaisaran tanpa bulan, itu hanya salah satu kota, jadi masih ada kebutuhan untuk melakukan transfer lain atau naik mobil untuk pergi ke kekaisaran tanpa bulan, yang serupa dengan keberadaan kota Wangjing kekaisaran Yanhuang, yang merupakan seluruh kekaisaran, di mana hampir semua pusat kekuatan bela diri berkumpul. Apalagi setelah turun dari pesawat, sudah larut malam, jadi cari hotel dulu untuk menginap. Di kamar hotel mewah. Pengadilan kecil, saudari akan mandi dulu, kamu bermain sendiri, kata Mu Qianji. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Cincinnati kecil ingin mandi dengan suster. Tang Zichen, kamu sangat besar, kamu harus tidak tahu malu. Mu Qianji melotot. Wah, wah, wah. Tang Zichen menangis lagi. Ah, Mu Qianji hampir pingsan. Baiklah, baiklah, kakak baru saja berjanji padamu, jadi jangan buru-buru melepas pakaianmu. Mu Qianji tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Tang Zichen tidak memiliki konsep pria dan wanita sekarang, bahkan jika mereka mandi bersama tidak berarti. Tang Zichen segera memasuki kamar mandi. Mu Qianji selesai memandikan Tang Zichen terlebih dahulu, lalu berkata, baiklah, kamu sudah selesai mandi, kamu bisa keluar sekarang. Oh, Tang Zichen tidak membuat keributan sekarang, dia keluar setelah mencuci, dan baru kemudian Mu Qianji lega, menutup pintu kamar mandi, dia bisa mandi dengan baik. Setengah jam kemudian, Mu Qianji berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa Tang Zichen memegang pisau kecil di tangannya. Mata Tang Zichen melihat buah anggur di meja kamar hotel, tangannya melempar, dan detik berikutnya, salah satu anggur di atas meja terbelah dua oleh pisau di tangan Tang Zichen. Itu persis sama dengan Heaven Breaking Knife, pemimpin resimen tentara bayaran raja ketika dia berada di hutan 10.000 binatang. Wow, Mu Qianji terkejut dan sibuk bertanya, bagaimana kamu melakukannya, menteri kecil? Hei, saudari, kamu sudah selesai mencuci, cepat dan berpakaian, menteri kecil. Mu Qianji memutar matanya, kamu tidak bisa memakainya sendiri. Tangan kakak lembut, menteri kecil, suka kakak membantuku berpakaian. Kamu, ya. Mu Qianji mendengus tanpa daya mendandani Tang Zichen. Bagaimanapun, tubuh Tang Zichen, dia telah melihat semuanya, dan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Setelah selesai berpakaian, Mu Qianji berkata, menteri kecil, Anda baru saja melemparkan anggur itu, dapatkah Anda memberi contoh guru lain kepada saudara perempuan? Baik. Tang Zichen mengambil kembali pisaunya dan berdiri beberapa meter jauhnya. Mu Qianji dengan sengaja mengeluarkan kenari dan meletakkannya di atas meja. Pisau di tangan Tang Zichen terlempar. Mu Qianji tiba-tiba merasa bahwa pisau kecil Tang Zichen benar-benar memiliki momentum yang kuat dan tak tertandingi, dan dalam sekejap mata, pisau itu membelah kenari itu menjadi dua.
Wow, bagaimana mungkin itu terlalu cepat dan yang paling penting ada momentum membunuh yang pasti di dalamnya, bukankah intelektualmu terdegradasi? Bagaimana kamu masih bisa mencapai keterampilan pedang yang begitu dalam? Masih pisau kecil. Mu Qianji berkata dengan kaget, meskipun Mu Qianji juga bisa menggunakan pisau kecil untuk membelah kenari beberapa meter jauhnya menjadi dua, namun, Mu Qianji membelahnya menjadi dua dipinjam dari teknik pedang atau pisaunya. Tidak ada momentum yang harus dibunuh di dalam, tetapi apa yang dilempar Tang Zichen, ada jenis momentum yang harus dibunuh di dalam, yang disebut maskil adalah serangan, sebelum pisau itu keluar, itu sudah mengenai di ide. Mu Qianji cukup iri di dalam karena untuk dapat melakukan teknik semacam ini, itu berarti Tang Zichen telah naik satu tingkat lebih tinggi dalam pemahaman pemikiran bela dirinya. Momentum harus membunuh, yang dirasakan Mu Qianji di beberapa tetua alam leluhur sekte iblisnya menunjukkan bahwa hanya pembangkit tenaga alam leluhur yang mampu memahami tingkat pemikiran bela diri ini. Mu Qian sama sekali tidak tahu bahwa kepala korps mercenari raja, pedangnya yang menakjubkan, Heaven Breaking Blade, adalah orang yang memiliki gagasan tentang kematian tertentu, jadi dia akhirnya mengalahkan Tuan Villa tua dari Villa Pedang terkenal. Pada saat itu, kepala kelompok tentara bayaran raja berkelahi dengan Tuan Villa tua selama beberapa jam. Alasan mengapa dia bertarung selama beberapa jam ini karena pada awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh secara pasti melawan musuh Villa Master tua. Jadi, begitu dia menerapkan Heaven Breaking Blade dan hasilnya tidak pasti membunuh, kemudian, sebaliknya, dia menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertempuran itu, kepala kelompok tentara bayaran raja, dia pertama kali bertarung dengan Tuan Villa tua selama ribuan putaran, sampai dia merasakan dirinya sendiri. Hanya ketika dia mampu membunuh dalam satu serangan, dia melemparkan Heaven Breaking Blade dan, dalam satu tebasan, membelah Master Villa tua menjadi dua. Dan mengenai gagasan, harus membunuh aku takut kepala tentara bayaran raja sendiri tidak tahu. Lagi pula, dunia ini tidak memiliki ranah Master Clan, dan aku khawatir Tang Zichen tidak jelas saat ini. Dan mengapa Tang Zichen tiba-tiba tahu cara mematahkan pedang surgawi ini, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Mu Qianji juga tidak terlalu banyak berpikir bahwa Tang Zichen sangat jenius, apapun bisa terjadi, mungkin Tang Zichen sebelumnya, dan sekarang, meskipun Iki menurun, tetapi juga secara tidak sadar akan. Tang Zichen memiliki sedikit dari momentum harus membunuh. Sekarang, yang benar-benar luar biasa, Mu Qianji dengan kagum memandang Tang Zichen dan berkata, Menteri kecil Anda cukup kuat. Hehehehe. Tang Zichen dipuji dan tersenyum bahagia. Baiklah, ayo makan. Kakak, aku ingin kamu memberinya makan. Tidak, kamu sangat besar, kamu harus makan sendiri. Pelayan kecilku ingin adiknya memberinya makan atau dia tidak mau makan, ya. Kamu, yah, sepertinya aku telah memanjakanmu di sepanjang jalan. Ini hanya beberapa hari, tetapi ketika kamu pulih dalam beberapa hari, lihat bagaimana aku akan membereskannya. Di restoran hotel ada adegan memuakkan lainnya, seorang wanita cantik memberi makan seorang pria muda. Untungnya tidak ada yang menunjuk padanya saat ini, jika tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan hati iblis Mu Qianji lagi. Setelah makan, Mu Qianji menemani Tang Zichen bermain game di kamar hotel. Mu Qianji juga merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Tidak sampai larut malam, Mu Qianji menyenandungkan sebuah lagu, dan Tang Zichen tertidur di tubuhnya perlahan-lahan tertidur. Keesokan harinya, Mu Qianji mendapatkan mobil dan mengantar Tang Zichen langsung ke ibu kota kekaisaran Moon Never Falling Empire, Moon City. Kota bulan mirip dengan kota Wangjing kekaisaran Yanhuang, kecuali itu sekuat awan, dan merupakan salah satu dari 10 kerajaan terkuat di seluruh dunia, karena kaisar kekaisaran bulan tidak pernah jatuh adalah orang kuat di puncak dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan kaisar ini jauh lebih kuat daripada penguasa lama Villa Pedang terkenal. Di seluruh dunia ini, 30 puncak perfeksionis agung Unity Realm tidak memiliki kekuatan yang sama, dan mereka masing-masing memiliki peringkat sendiri, dan tingkat tinggi kekuatan mereka juga sangat jelas. Kaisar tertinggi kota bulan ini berada di peringkat ke-9 di antara 30 puncak kesempurnaan besar alam persatuan di dunia.
Oleh karena itu, Kekaisaran Abadi Bulan adalah salah satu dari 10 kerajaan terkuat di dunia, dan keterampilan bela dirinya yang terkenal, senjata pengembalian 9 revolusi, memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dao bela diri. Tetapi apakah dia telah memahami sedikit atau tidak ide, harus membunuh itu tidak diketahui. Ini, Bu Qianji sangat terkejut melihat Tang Zichen bermain dengan pisau tadi malam, tapi itu ide kematian tertentu, meskipun hanya sedikit. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja, Heaven Breaking Knife-nya, juga hanya memiliki sedikit niat harus membunuh, jika tidak bagaimana mungkin dia bertarung dengan pengikut lama selama beberapa jam sebelum dia yakin harus membunuh. Mu Qianji sangat yakin bahwa ketika Tang Zichen pulih, dia pasti akan jauh lebih kuat. Membesarkan gagasan kematian tertentu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa, dan selain itu, dia bahkan belum melangkah ke ranah seorang master. Halo, apakah Tuan Eugene tinggal di sini? Mu Qianji tiba di luar sebuah rumah mewah. Kamu siapa? Saya di sini untuk memohon Tuan Eugene untuk merawat saudara saya, tolong bantu saya memberitahu. Petugas kebersihan itu, melihat bahwa Mu Qianji sangat cantik, jadi dia tidak tahan untuk menolak, jadi dia berkata, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan masuk dan melapor untukmu. Setelah beberapa saat, petugas kebersihan itu keluar, dia memiliki sidik jari di wajahnya, dia menutupi sidik jarinya dan berkata, maaf Tuan Eugene, tidak ada begitu banyak tabib, jika semua orang datang kepadanya, bukankah dia akan datang? Sibuk sampai mati. Selain itu, dengan statusnya, hanya keluarga kerajaan kekaisaran tanpa bulan yang memenuhi syarat untuk membiarkannya sembuh, belum lagi kamu orang asing. Apakah itu yang dia katakan? Ya, aku belum bertarung, nak, jadi pergilah. Tapi, aku khawatir dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit kakakku. Bagaimana mungkin ada begitu banyak tabib di dunia? Kamu tidak mengerti, iki kakakku terdegradasi, melibatkan otak dan kekuatan kakakku sendiri tidak lemah, jadi harus memiliki keterampilan penyembuh kelas 15 ditambah penyembuh yang berspesialisasi dalam arah penyakit sulit. Di seluruh dunia, meskipun ada banyak penyembuh kelas 15, tetapi kebanyakan dari mereka hanya akan mengobati luka pertempuran, dan banyak dari mereka tidak akan mampu mengobati penyakit yang sulit di samping. Saya mengalami kesulitan datang ke kekaisaran tanpa bulan, jadi bantu aku berbicara dengan Eugene lagi. Pergilah, jangan buang energimu, Tuan Eugene tidak mungkin memperlakukan saudaramu apa penurunan kecerdasan, bukankah itu hanya terbelakang dan terbelakang? Apakah kamu mencoba membuat Tuan Eugene mengangkat kepalanya dan membuat orang menertawakannya karena mengobati orang dengan penyakit terbelakang? Kata petugas kebersihan dengan tidak sabar, menyebabkan dia mendapat tamparan. Swoosh, cahaya dingin menyala dan kepala manusia mendarat di tanah. Mata Mu Qianji gelap berdiri di sana seperti dewa iblis. Aku berkata, aku akan membunuh siapapun yang berani memanggilnya idiot lagi. Kakak menteri kecil sangat takut, saudari, ada apa denganmu? Kata-kata Tang Zichen tiba-tiba menarik Mu Qianji kembali dari keadaannya yang tidak terkendali dan menenangkan pikirannya. Mu Qianji melihat kepala di bawah kakinya dan berkata, Menteri kecil, dialah yang mencari kematian, jangan takut, sekarang ikutlah denganku untuk menemukan Eogen, jika dia tidak menyembuhkanmu atau tidak bisa menyembuhkanmu, maka aku akan membunuhnya. Kakak, saya tidak ingin disembuhkan, saya takut jika saya sembuh, saudara perempuan saya tidak menginginkan saya. Tidak sembuh selama kamu membunuh wanita tidak berguna itu dan berjanji untuk hanya mencintaiku selama sisa hidupmu, suster akan selalu bersamamu. Siapa yang akan suster biarkan menteri kecil bunuh? Kamu akan mengerti ketika kamu sudah sembuh. Mengapa kamu membunuh mereka? Karena mereka tidak pantas untukmu. Oh, dan bagaimana dengan saudara perempuan? Omong kosong, tentu saja kakak layak untukmu, di dunia ini, hanya kakak yang layak untukmu, kamu hanya bisa menjadi milik kakak saja. Lalu setelah penyakit menteri kecil sembuh, aku akan pergi membunuh mereka dan bersama saudara perempuanku selamanya. Tang Zichen berkata dengan gembira, memantul dan dibawa oleh Mu Qianji ke rumah Tuan Eugene. Bersambung.